Iran tidak mungkin menang melawan Israel itu adalah karena Israel atau masyarakat Israel itu adalah salah satu masyarakat yang paling bisa dipercaya. Ya. Lihat malah balasannya kan kita lihat Tel Aviv porak-poranda. Cuma memang ada sensor yang kuat militer Israel. Jadi pangkalan militer Talnuf, Nevatim, Hadzarim itu sebenarnya kena. Cuma kan sensor militernya kuat. Jadi saya dapat pengumumannya dari juru bicara IDF bahwa dilarang siapapun merekam atau memfoto target-target yang kena, target militer yang kena oleh peluru kendali Iran. Kenapa itu tujuan gitu? Karena pertama untuk mengurangi ketakutan. Ini kan rakyat Israel udah takut sejak awal Oktober 2023. Siapa pemenang perang antara Israel dan Iran? Apakah dengan begitu mudahnya kita bisa menyimpulkan bahwa Israel akan menang karena orangnya jujur, intelijennya bagus, dan Iran akan kalah karena banyak pengkhianat seperti di awal video tadi? Ataukah dengan mudahnya kita mengatakan bahwa Iran yang akan menang? Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya melihat bahwa pemenang ditentukan oleh siapa yang akan terlibat di dalam perang ini. Dan yang paling digadang-gadang akan terlibat terutama dari pihak Israel adalah Amerika Serikat, di mana juga menurut berbagai sumber bahwa Israel berharap bahwa Amerika terlibat dalam perang ini. Tetapi ketika Amerika Serikat terlibat dalam perang ini, sangat mungkin Rusia juga akan terlibat membantu Iran. Walaupun saya bukan ahli perang ya, saya hanya melihat ini dari segi sejarah dan ideologi. Kebetulan sedikit pernah baca buku sejarah dan baca beberapa ideologi dunia. Jadi mengapa Rusia akan terlibat membantu Iran? Ya seperti kita tahu sekarang, Rusia itu sedang berperang dengan Ukraina. Dan Ukraina itu didukung oleh Amerika menurut beberapa sumber. Oleh karenanya, kalaupun Rusia terlibat, pastinya akan membantu Iran. Kedua, ini adalah musuh atau seteru abadi, di mana dulu di Perang Dingin, waktu masih namanya adalah Uni Soviet, Rusia sekarang itu menganut ideologi komunis atau sosialis, sementara Amerika menganut ideologi kapitalis, di mana bertahun-tahun terjadi Perang Dingin yang kemudian Uni Soviet runtuh di tahun awal 90-an, yang kemudian bermetamorfosis menjadi Rusia sekarang. Jadi ketika Amerika Serikat terlibat, maka Rusia juga bisa saja terlibat. Nah, selanjutnya negara kuat lainnya, misalnya China, apakah akan terlibat? Mungkin tidak, tetapi kalaupun terlibat, sangat mungkin dia akan berada di barisan Rusia dan Iran. Mengapa demikian? Selain negara ini bersaing dalam hal perdagangan dunia, ideologinya juga berbeda. Dulu dalam sejarah, China juga adalah komunis, dan biasanya sangat tidak mungkin dipadukan antara negara bekas komunis dengan negara-negara kapitalis, terutama negara besar seperti Amerika Serikat. Bahkan negara kecil seperti Vietnam yang notabene adalah komunis itu juga masih sulit mungkin bekerja sama dengan Amerika sampai saat ini. Terus di pihak Israel dan Amerika Serikat misalnya benar terlibat, apakah ada negara besar yang bisa membantu? Ada banyak. Prancis sangat mungkin, Inggris juga sangat mungkin membantu. Maka ketika ini terjadi, maka perang bisa berkobar lebih banyak, dan itu tidak diharapkan. Nah, apakah masih ada bantuan untuk Iran dan Rusia? Masih banyak militan yang ada di sekitar Irak, Suriah, saya yakin akan berada di posisi
Iran dan Rusia untuk melakukan perang. Tetapi semoga itu terjadi. Ini hanya kemungkinan-kemungkinan. Jadi, kalau berbicara soal siapa yang menang sekarang, saya pikir itu terlalu prematur untuk kita katakan. Tetapi soal siapa yang akan terlibat dalam perang ini, setelah itu soal strategi, maka mungkin disitulah kita bisa menganalisis dengan baik bahwa pemenangnya kemungkinan adalah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini hanya analisis orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.